Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Abdul Aziz, Astri Arnamalia, dan saya sendiri, Siwiko Irinisa, akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai pembuatan wine, manfaat, penggunaan, serta aplikasi dari wine tersebut. Yang pertama, wine adalah minuman beralkohol yang terbuat dari fermentasi anggur dengan kadar alkohol berkisar antara 14% sampai 16%. Selanjutnya, proses pembuatan wine akan dijelaskan oleh Saudara Abdul Aziz. Waktu dan tempat saya persilahkan. Kedua ada gambar melalui gambar warna ini ya, mungkin lebih ilustratif. Di sini saya akan menjelaskan terkait proses pembuatan wine. Yang pertama ada, ya jelas ya, pertama ada buah anggur, kemudian yang kedua itu dilakukan penghilangan batang atau biasanya disebut dengan destemming. Destemming ini adalah proses pemisahan batang dari buah anggur yang digunakan dalam pembuatan wine. Tujuannya yaitu untuk menurunkan tanin dan flavor vegetal pada produk wine yang dihasilkan. Kemudian setelah penghilangan batang masuk ke proses penghancuran batang atau crushing. Ini merupakan proses perusakan kulit, pembebasan isi yang berada di dalam buah anggur tersebut. Nah, untuk wine putih sendiri itu anggurnya dari kulit dari anggur dihilangkan, sedangkan untuk wine merah dihancurkan beserta kulitnya. Setelah itu dilakukan pendinginan pada suhu 5-10 derajat Celcius dalam waktu 1-2 hari. Kemudian setelah proses crushing masuk ke proses fermentasi. Fermentasi wine ini adalah proses di mana anggur bersama dengan diubah gimana ya? Proses fermentasi wine ini adalah proses di mana mash anggur yang setelah dari penghancuran buah itu diubah secara reaksi biokimia oleh khamir atau yeast biasanya kita sebut ya. Dan ini nanti akan menghasilkan wine. Bahan untuk proses fermentasi sendiri adalah gula ditambah khamir yang akan menghasilkan alkohol dan CO2. CO2 akan dilepaskan dari campuran wine menuju udara dan alkohol akan tetap tinggal di fermentator. Kemudian masuk ke proses penjernihan atau clarifying. Penjernihan ini dilakukan untuk menghilangkan partikel yang mengganggu kenampakan wine. Proses klarifikasi ini terdiri dari penghilangan partikel air yang berukuran 5-10 mikrometer. Kemudian masuk ke proses yang kelima, yaitu penuaan atau aging. Di sini tahap penyimpanan wine yang akan mempengaruhi cita rasa wine. Kemudian masuk ke tahap yang terakhir, yaitu di mana pengemasan atau packaging sebelum wine dipasarkan, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya, manfaat dan penggunaan wine. Manfaat wine ada jika kita mengkonsumsi zat alkohol secara moderat atau tingkat sedang, ini akan meningkatkan kepadatan tulang. Lalu, jika kita mengkonsumsi alkohol juga dalam bentuk wine, dalam takaran yang tergolong sehat, nah ini akan menurunkan resiko kematian akibat penyakit jantung. Lalu juga mengurangi risiko depresi, kanker, demensia, dan penyakit Alzheimer. Lalu mengurangi resistensi insulin dan diabetes tipe 2 khususnya yang terjadi pada perempuan. Lalu yang terakhir juga bisa meningkatkan kadar kolesterol bila wine-nya terlalu banyak. Selanjutnya untuk penggunaan wine itu terbagi menjadi 3. Yang pertama sebagai bahan tambahan dalam masakan untuk memperkuat cita rasa makanan. Yang kedua ada sebagai pendamping makanan-makanan yang terbuat dari daging merah seperti daging sapi dan daging babi. Yang terakhir digunakan dalam peribadatan umat Katolik. Ini biasanya disebut dengan sakramental dengan kandungan yang ada di dalamnya itu
kadar alkohol yang lebih rendah dari wine yang biasanya. Lalu di cara penyajian, wine ini terbagi menjadi 3, the sparkling wine, red wine, dan white wine. Untuk yang sparkling wine, ini gelas dengan botol yang berbentuk tabung yang mengecil pada bagian atas tinggi dan ramping untuk menjaga kualitasnya. Lalu untuk yang red wine, ini gelasnya lebih besar dibandingkan dengan white wine. Dengan suhu minuman wine-nya itu 16-18 derajat. Sedangkan yang white wine, ini gelasnya lebih kecil dibandingkan dengan red wine tadi. Dengan suhu wine-nya itu disajikan pada suhu sekitar 10 derajat. Begitu. Untuk yang manfaat tadi, itu manfaat tersebut bisa didapat atau diperoleh jika disertai dengan pola makan sehat dan aktivitas fisik yang teratur. Jika tidak, ya akan berdampak buruk juga. Demikian, mungkin itu saja dari kami kelompok 13. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.